Peta pertanyaannya begini, bagaimana kita harus menyikapi COVID ini dalam Idul Fitri itu. Jadi karena kan ada budaya yang harus dipangkas, seperti contohnya apa halal bihalal kan, ke rumah tetangga bagaimana begitu, karena kita juga di sini berkumpul ya sama keluarga besar aja, nggak, iya ada keterbatasan dan ya tidak mau dibikin fleksibel juga, ya begini adanya, nggak bisa kita lebih jauh untuk ke sana, nggak bisa, karena kita harus mengikuti peraturan pemerintah juga, kita harus jaga diri juga, jangan ini biasanya kita begini, oh enggak juga begitu. Oke, mari kita bertanya kepada peta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang suasana Idul Fitri kita tahun ini sangat tampil berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi insya Allah nilai kesejukan, nilai silaturahminya tidak akan berkurang insya Allah. Ketika kita tadi sudah menunaikan ibadah puasa, kemarin kita menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Alhamdulillah kita tiba saatnya pada hari ini berlebaran Idul Fitri. Semoga ibadah-ibadah kita, syam di siang hari, qiyam di malam hari, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dengan pertanyaan tadi, yaitu bagaimana kita menyikapi suasana Idul Fitri yang penuh dengan keterbatasan. Tentu ketika kita mengatakan silaturahmi identik sekali dengan Idul Fitri, berlebaran ke tetangga, malah lebih dari itu kita berhalal bil halal dengan kelompok yang lebih besar lagi. Tapi kali ini insya Allah itu memang kita tidak laksanakan. Tetapi prinsip-prinsipnya itu tetap ada sama kita. Contoh, tadi ananda kita sudah menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Kita sholat, kemudian ada khutbah, kemudian kita bersama-sama dengan adik kakak di sini, tante. Usai kita sholat Idul Fitri, kan tidak perlu kita bersalaman bersentuhan tangan. Itu namanya berjabat tangan. Tapi kalau kita mengatakan swilu arhamakum walau bisalam, ada ungkapan, sambunglah silaturahmimu sekalipun hanya dengan salam. Salam di sini adalah bentuk ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun kita berjarak. Ketika ada istilah menjaga jarak, apa istilahnya? Social distancing. Maka nilai silaturahmi ini tidak berkurang. Karena kita tetap mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijawab. Idza huyyikum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan sempurna. Subhanallah. Jadi nilainya tidak berkurang. Kenapa kita tidak bersentuhan tangan, kemudian kita berjarak? Ini adalah hukum yang diterapkan oleh pemerintah kita demi kebaikan kita sendiri. Dalam konteks protokol COVID-19. Lebih jauh kita pahami bahwa Idul Fitri memang seharusnya kita berkunjung dari tetangga ke tetangga. Tetapi apa yang disebut dengan
semangat silaturahmi tadi itu sekalipun kita tidak bersentuhan, ada yang disebut dengan apa? Komunikasi on medsos. Itu sangat membantu itu, sangat mendukung daripada nilai silaturahmi itu. Ya bisa saja misalnya kita tidak makan bersama-sama, tapi kita bisa melucu-lucu, kirim foto-foto makanan dan sebagainya dalam suasana Idul Fitri. Jadi Islam itu justru sangat ini ya, sangat mudah beradaptasi dengan teknologi. Itu adalah fasilitas memudahkan kita bersilaturahmi, tidak mengurangi nilai daripada silaturahmi itu sendiri, sekalipun ada wabah yang penuh dengan aturan keterbatasan. Dan kita harus mentaatinya itu. Nah, olehnya itu, alhamdulillah, pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah ini, yang bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2020 Miladiah, semoga Idul Fitri kita ini betul-betul kita dibawa menjadi fitrah. Karena kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita tadi dalam bulan-bulan Ramadan. Hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan kita hidupkan. Sehingga apa yang kita ucapkan pada saat ini, tentu kita mengatakan, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Itu. Pertanyaan kedua, itu sebetulnya apa maknanya minal aidin wal faidin itu? Banyak orang yang bilang, tapi dia nggak tahu artinya. Seperti orang pintar mengaji, dihafal semua surat, tapi kalau ditanya artinya, dibuka dulu itu. Itu apa itu? Artinya, maknanya, pokoknya begitu. Tentu saja memang kita harus dituntut untuk menambah wawasan-wawasan pengetahuan. Salah satunya adalah mengerti apa yang kita ucapkan itu, insya Allah. Tetapi dari sisi Al-Quran tadi, membacanya adalah sudah menjadi satu ibadah. Perkara kita tahu artinya nanti, itu nanti pengetahuan berikutnya. Tetapi kita yakin bahwa yang kita baca ini adalah Al-Quran, ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitati Jibril Amin, dengan perantaraan Jibril, dan membacanya adalah bernilai ibadah. Itu Al-Quran. Ketika tadi ada istilah apa tadi? Minal aidina wal faizin. Ini memang identik sekali biasanya kita ucapan ketika hari-hari lebaran kita. Maksudnya di sini adalah minal aidin. Itu sebenarnya kalimat susunannya minal aidin wal faizin ini adalah satu susunan bahasa Arab yang mencakup maknanya kita semua ya dikembalikan kembali kepada fitrah wal faizin dan penuh dengan kemenangan. Jadi simbol sebenarnya itu. Cukup kita tahu bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah. Itu tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Itu hadis. Barang siapa menegakkan bulan-bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, qiyam, kemudian berpuasa di siangnya, ghufir lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kalimat itu kita mengatakan minal aidin, kita kembali suci sebenarnya. Jadi sangat rugilah kalau kita memang ada bulan Ramadan tapi kita tidak manfaatkan. Ya. Yang kedua, al-faizin, tentu di sini kita merasa menang.
Dan memang kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti kemenang ini bukan berarti ada yang dikalahkan, tetapi yang menang di sini, yang dimaksud menang di sini adalah tadi itu di bulan hari-hari puasa itu ada makanan-makanan kita di rumah, ada apa dan lain sebagainya, kita bisa nikmati setiap hari di siang hari, tetapi kita dibatasi oleh hukum, maka kita tahan nanti malam saja. Berarti kita menang di situ. Kita tidak dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh iblis, tapi justru iman kita lah yang berbicara di sini dengan kuat, sehingga puasa kita bisa kita lakukan dengan sempurna dengan 1 bulan penuh. Itu yang disebut minal aidina wal faizin. Itu hakikatnya. Pertanyaan ini pertanyaan cukup ringan ini, yang ketiga. Saat laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki itu menghapuskan dosa. Tapi bagaimana kalau itu adanya social distancing ini, kita betul-betul menjaga jarak, dan ya menjaga jarak dalam arti kalau itu tidak penting banget, ya sudah gitu, tidak perlu bersentuhan, itu bagaimana itu? Baik, berarti pernah mendengar hadis mayal takiyani wa yasafahatani ghufira lahu ma taqaddama min dzambi qabla ay yatafarraqa. Barang siapa bertemu dua orang mukmin lalu bersalaman, berjabat tangan, Allah mengampunkan dosanya di antara kedua itu sebelum berpisah tangannya. Sangat luar biasa, cerdas pertanyaan ini. Tapi sekarang kita tidak lakukan ya. Karena kita dibatasi dengan protokol COVID-19 tadi itu. Kita sudah ungkap tadi nak, bahwa itu semangatnya tidak hilang. Semangatnya tidak hilang. Karena yang dinilai di sini adalah assalam. Assalam itu doa perdamaian, kedamaian antara dua insan. Memang akan lebih sempurna ketika kita bersalaman. Tapi inilah kita tidak melakukannya ini, karena ini juga suatu amalan sunnah ketika kita tinggalkan ini. Karena ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi nilainya di sini hukumnya adalah jangan bersentuhan. Itu. Jangan bersentuhan. Jangan bersalaman maksudnya kira-kira. Lebih seperti itu. Maka nilainya ini tidak hilang ketika kita bersalaman mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalipun tidak bersalaman. Nah, itulah sebabnya sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti suasana COVID-19 lewat, maka mari kita bersama-sama saling bersalaman dan saling merangkul dan saling berjabat tangan, menandakan kita suatu kegembiraan satu sama lain, karena kita sudah bisa bebas melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, bukanlah berarti tidak ada nilai semangatnya, tidak ada nilai silaturahminya, tetapi adalah sesuatu yang menjadi nilai tadi itu adalah walau bisalam, sekalipun hanya dengan salam. Secara kesimpulan, ada 3. Yang pertama, bersyukur kita sudah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh, dan bersyukur kita telah menunaikan sholat Idul Fitri dengan sempurna, dan bersyukur kita telah menunaikan saat ini, yaitu dengan kita istilah di Indonesia halal bil halal, silaturahmi sekalipun hanya walau bisalam, sekedar dengan salam, apa melalui dari isyarat ataukah melalui dengan media medsos. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nasihat. Sebelum kita tutup, ada sedikit nasihat ya. Saya mau tanya dulu.
Apa yang terbenak di hati ketika menyebut kata-kata nasihat? Apa yang terbenak? Sesi nasihat ini penting untuk anak-anak muda di generasi yang hidup di zaman modern ini, yang kalau istilah anak mudanya tuh mau belok kiri gampang banget, mau belok kanan terlalu mudah, mau lurus bakalan jatuh ke depan, karena eranya sangat betul-betul berbeda gitu. Karena kita terima informasi itu sangat-sangat banyak, dan kadang kita nggak mikir itu betul atau tidak atau bagaimana lah begitu. Nasihat itu wejangan yang diberikan kepada orang yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita anggap untuk diminta panduannya gitu, supaya ya intinya kita minta yang baik-baik lah, begitulah. Ya. Baik, betul tadi. Betul. Jadi pertanyaan ada dua ya. Cara mensikapi hidup dalam era modern ini. Dengan yang kedua adalah tentu kami butuhkan nasihat. Nasihat memang sangat penting. Nasihat itu asal kata dari nasohah, bermakna ikhlas. Bermakna, jadi apa yang diungkap secara fatwa-fatwa tadi itu, kejernihan kata-kata itu yang terpola menjadi sehat, sesungguhnya itu adalah kata yang benar dan katanya ikhlas yang keluar untuk disampaikan, dan semoga bisa bermanfaat kepada orang yang diberi nasihat. Baik. Ketika selesai sholat, jangan lupa doa. Ada dua doa yang peta nasihatkan, dan mudah-mudahan ini bisa dipraktek. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya, Muaz bin Jabal. Apabila engkau selesai sholat, maka jangan lupa baca doa. Hal ini juga saya sampaikan kepada Ananda. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah kami, ala zikrika, selalu untuk mengingatmu ya Allah. Nah, yang pertama tadi minta tolong pada Allah. Karena kenapa? Tadi itu mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke apa. Maka kita minta tolongnya Allah. Tolong aku ini. Tolong aku ini. Ala zikra, selalu mengingatmu. Apa yang disebut dengan mengingat Allah? Tentu kita mengingat kewajiban dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Wa syukrika. Dan tolong pula Allah aku mensyukurimu ya Allah. Bagaimana maksud mensyukurimu ya Allah? Tentu kita selalu bernilai positif di pribadi dan di tengah orang banyak. Itu yang disebut asyukru. Asyukru itu adalah aplikasi, ya, aplikasi pembuktian realisasi daripada hal-hal yang kita syukuri dengan bukti. Misalnya sehat, syukur kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sebagainya. Tetapi untuk memberikan bukti syukur bahwa anak dah
harus beribadah dengan bagus, menuntut ilmu dengan tekun. Itu yang disebut syukur. Tadi mengatakan sehat, ya alhamdulillah kan, walafiat. Tapi itu kalau sudah sekedar begitu ngomongnya, itu belum ada tanda syukurnya. Syukurnya adalah kita belajar karena kita sehat nih, kita beribadah, kita dan lain sebagainya dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadah. Dan yang keempat adalah juga wa husni ibadah, tolong pula ya Allah selalu ibadahku menjadi baik, menjadi bagus. Nah, ada motivasi di situ. Jadi insya Allah kalau saya mengatakan 4, pertama bertak tolong untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri, kemudian senantiasa memperbaiki ibadah. Insya Allah kalau 4 ini kita lakukan adalah insya Allah tidak akan terjerumus kemana-mana karena Allah selalu menolong kita. Dan yang kedua adalah Yang kedua adalah hal-hal yang kehidupan saat ini, maka gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula lupa menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan keterampilan yang setinggi-tingginya. Itu saja nak, dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Peta Ustaz Al-Mukarram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.